kasih, hari ini kampung kami yaitu Dusun 15 Kuranda, Desa Karanggading telah kedatangan dari bapak-bapak yaitu dari gugus tugas penanganan COVID-19 dari Sumatera Utara yang telah membantu kami. Di sini masyarakat yang belum pernah mendapatkan PKH ataupun BPNT. Saya sebagai kepala dusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak telah hadir kemari, dan rekan saya mewakili masyarakat saya juga mengucapkan ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih. Air matamu berlinang, Mas, intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, Mas, intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak udah dapat bantuan COVID-19 dari Provinsi Sumatera Utara. Dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa dimanapun Anda berada. Senang kembali berjumpa dengan Anda semua. Pada pagi yang cerah ini kita akan berbincang-bincang tentang menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, apa yang harus disiapkan oleh Sumut. Ya. Jadi kita mengalami pandemi corona di Sumatera Utara mulai pertengahan Maret 2020 hingga saat ini masih terus berlangsung. Jumlah penderita masih terus bertambah. Sudah berjalan 2 bulan, efek terhadap perekonomian maupun sosial ekonomi masyarakat sangat besar sekali. Kita tidak tahu, kita semua berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Namun demikian, melihat kondisi yang ada, kita juga tidak mengetahui sampai kapan pastinya pandemi ini akan berakhir. Dan tentunya kita perlu mempersiapkan diri seandainya kemungkinan terburuk pandemi ini akan berkepanjangan. Fasilitas kesehatan harus disiapkan, kemudian berbagai kebijakan protokol terkait COVID-19 juga harus disiapkan pemerintah. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah maupun masyarakat, yakni ketahanan pangan. Nah, saat ini sudah hadir di studio Prof. Dr. Insinyur Basyarudin MS, Koordinator Bidang Pertanian dan Kehutanan, Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang juga Direktur LPPOM
MUI Sumatera Utara. Assalamualaikum Prof. Bagaimana kabar Prof? Semoga sehat ya. Sejak pertengahan Maret 2020 pemerintah Sumatera Utara sudah menghadapi pandemi corona yang tentu saja memberikan dampak yang sangat nyata terhadap perekonomian baik pemerintah maupun masyarakat. Bagaimana pandangan Prof terkait kebijakan-kebijakan pandemi COVID-19? Apakah sudah ada kebijakan yang maju ke depan mengingat kita harus berdamai dengan COVID-19? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pak Dr. Wiko. Ya, pertanyaan itu sangat baik ya. Kita sudah mengalami sejak pertengahan Maret ya, pandemi COVID-19 sampai ini belum ada tanda-tanda berakhir. Apa kebijakan yang barangkali menjadi salah satu solusi ya, untuk menyelesaikan pandemi COVID ini? Sebuah kebijakan itu sebenarnya adalah sebuah treatment, sebuah perlakuan. Kalau dalam bidang kedokteran memberikan dosis obat tertentu. Nah, apakah dosis atau kebijakan itu telah menyelesaikan permasalahan? Ini juga adalah sebuah proses. Namun sampai hari ini kalau kita lihat dinamika wabah ini, ya, itu ada beberapa pola yang mungkin terjadi. Yang saat ini kalau kita lihat dari data-data yang ada, yang dapat kita akses, bentuknya masih sifatnya eksponensial. Artinya lengkungnya itu ke atas. Ya, eksponensial, masih naik terus. Ya, belum ada gejala untuk merata. Atau dalam istilah lain dalam ilmu statistik disebut dengan bentuk sigmoid, lengkung, nah, rata. Ratanya itu disebut dengan apa? Istilah leveling off, mendatar. Nah, tadi malam saya coba-coba mencari informasi data itu, sudah ada gejala nampaknya sudah mulai menunduk. Nah, mudah-mudahan ini kita harapkan leveling off ini dapat menukik sehingga membentuk sebuah kurva normal. Nah, mengapa ini kita sulit mencapainya? Salah satu, sebagaimana yang sudah kita ketahui, kemampuan kita melakukan observasi terhadap ODP, PDP ya secara akurat, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Sampai hari ini kita masih terbatas, ya, tidak bisa selesai. Nah, sampai kapan ini? Nah, ini kebijakan yang dilakukan pemerintah bisa kita lihat dari dua sisi. Sisi hulu dan sisi hilir. Sisi hulunya, inilah protokol yang sudah kita sosialisasikan, sudah disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ya. Cuci tangan, ya, apalagi pakai masker, dan sebagainya. Nah, namun itu saja kelihatannya berhadapan dengan tradisi masyarakat. Ya, situasi masyarakat harus merubah suasana, merubah sikap dari hal-hal yang selama ini bebas saja, sekarang ada aturan terhadap dirinya masing-masing. Nah, sehingga ini kebijakan hulu ini kita lihat, saya sudah hampir 3 bulan ini stay at home. Saya bekerja dari rumah. Kalau tidak ada hal-hal yang penting, itu saya tidak akan keluar. Sudah hampir 3 bulan. Nah, kebijakan hulu ini perlu diintensifkan. Mungkin dari mulai edukasi, sosialisasi, himbauan, kemudian suaranya ini tidak boleh berhenti. Untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat. Nah, karena kalau di hulu ini gagal, saya berkeyakinan bahwa di hilir kemampuan rumah sakit, kemampuan para medis, kemampuan yang ada di sana itu sangat terbatas. Jadi memang kebijakan di hulu ini sangat penting. Nah, jadi keberhasilan tidaknya sebuah kebijakan, maka kita ukur dengan bentuk fenomena tadi dan kecenderungannya. Nah, yang kita
sebagai apa namanya, sebagai guru lah saya katakan, yang kita takuti satu bentuknya ada double eksponensial. Tadi saya katakan naik, sudah mulai datar, dengan adanya gerakan massa, terutama ini menyangkut dengan lebaran, ini bisa terjadi eksponensial berikutnya. Naik lagi. Istilah yang populer kita dengar adalah gelombang kedua. Nah, ini barangkali kita sudah, pemerintah atau masyarakat sudah semakin berat untuk mengatasinya, karena mungkin energi kita sudah, energi pemerintah yang disiapkan oleh pemerintah mungkin sudah sangat terbatas. Nah, jadi oleh karena itu kita berharap ini turun, jangan sampai terjadi second eksponensial, atau terjadi istilahnya kalau makhluk ini adalah termasuk mikroorganisme ya, polanya itu kan bisa menjadi kubik. Kubik itu artinya dua, setelah turun normal dia bisa naik lagi. Nah, ini barangkali sesuatu yang tidaklah kita harapkan. Nah, barangkali itu Pak Iko untuk jawabannya ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh para pemirsa sekalian. Tentunya dampak COVID ini secara nasional ya sudah cukup panjang kita alami. Melihat kondisi saat ini, apakah ada kemungkinan Indonesia akan mengalami krisis pangan? Saya teringat ketika pengukuhan guru besar ya saya, itu salah satu yang kita takuti adalah krisis pangan. Mungkin saja di Indonesia terjadi krisis pangan. Kenapa? Karena beberapa tahun belakangan ini kita tidak swasembada. Jadi tidak swasembada itu indikasi krisis pangan. Karena kalau tidak mengimpor, masyarakat kita tidak cukup untuk mendapatkan kebutuhan pangan itu. Nah, dalam situasi seperti ini, di mana kalau istilah saya itu COVID ini berdampak terhadap banyak aspek dan berlapis-lapis. Ya, lapisan pertama COVID ini terhadap kesehatan. Masuk lapisan kedua terhadap sektor ekonomi. Lapisan ketiga masuk dia kepada termasuklah pangan ini. Jadi dia berlapis-lapis dan sifatnya sistemik. Jadi bisa terjadi kalau kebijakan-kebijakan yang diterapkan itu tidak mengarah kepada sasaran yang tepat. Nah, itu kalau di Indonesia ya. Nah, mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih panjang ya tentang bagaimana terhadap Indonesia, karena jumlah rakyat kita, rakyat Indonesia itu mencapai 230 juta ya, kebutuhan pangannya sudah bisa kita perkirakan berapa banyak ya. Di Sumatera Utara aja per bulannya itu 160.000 ton beras. Nah, beras ya. Nah, jadi itu saja kalau kita kalikan sekian jumlah provinsi, tapi kan tidak sama jumlahnya. Kita hanya sekitar datanya pun agak beraneka nampak saya. Ada yang mengatakan 14,6 juta Sumatera Utara, ada yang mengatakan sekitar sudah 16 juta sekian. Nah, kita ambil sajalah 14 juta sekian. Ya, itu sudah 160.000 ton per bulan. Nah, jadi per tahun berapa? Nah, apakah dengan sistem pertanian kita sekarang ini mampu mensuplai jumlah itu setiap bulan dan ditambah lagi dengan aspek-aspek lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat persoalan pangan ini, itu banyak faktor yang perlu diperhatikan. Mungkin di sini perlu menjadi perhatian para pemangku kebijakan. Pertama, kalau kita lihat saat ini sekarang ini sudah mulai musim tanam. Ya, menurut perkiraan yang sudah ada, stok kita katanya bisa bertahan 3 bulan. 3 bulan itu artinya harus ada 480.000 ton beras. Ya, untuk 3 bulan. Kita katakanlah Mei, Juni, Juli. 3 bulan. Nah, setelah Juli, apakah sudah ada jaminan bahwa stok itu sudah tersedia?
Mengingat situasi saat ini masih dalam mungkin sebagian besar itu dalam fase penanaman. Nah, jadi di sini saya melihat ini harus dilihat secara sistemik. Ya. Nah, kemudian ada aspek faktor yang menentukan di sistem produksi sana. Misalnya kebutuhan pupuk. Dalam situasi pandemik ini, apakah pupuk itu cukup tersedia? Nah, kalau tidak cukup tersedia, ini merupakan satu kunci juga. Ya, bisa padinya berbuah, tapi tidak maksimal. Ya. Nah, kemudian yang kedua misalnya lahan yang ditanam. Mengingat petani kita juga, saya melihat ada beberapa petani, mereka juga semacam semangatnya itu agak turun juga akibat pandemik ini. Nah, jadi di sini para penyuluh pertanian memberikan semangat. Ya, kenapa? Kalau petani itu tak bekerja, wah kalau kita ini Pak Eko tak makan kita ini. Ya, nah, itu. Kemudian yang ketiga, ini nanti proses panen, masa panen. Kemudian nanti processingnya, gimana processingnya? Ya. Nah, kemudian nanti bisa juga pada pola distribusi. Mungkin banyak. Ya, mungkin banyak, cukup, tapi distribusinya ini juga salah satu yang penting. Nah, saya agak ke filosofisnya sedikit. Sebuah bencana, sebuah wabah, sebuah bala, sebuah azab, itu kadang-kadang lahir dua kelompok manusia. Satu kelompok manusia dengan kondisi itu dia semakin mulia, semakin terhormat. Kenapa? Karena dia memberikan manfaat kepada orang terdampak. Nah, inilah yang kita harapkan Kominfo atau Pak Gubernur Sumatera Utara ya, memberikan bantuan kebijakan untuk yang menyentuh rakyat. Ini membuat mulia. Tapi jangan lupa, dalam situasi seperti ini ada manusia itu semakin celaka. Kenapa? Mengeksploitasi keadaan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar. Ini masker ini pernah hilang nggak di pasar? Awal-awal pernah hilang. Kenapa itu? Harganya pun tak terjangkau kita. Ya. Nah, sejumlah PDP di rumah sakit di Jakarta itu hilang. Nah, ini kemana nih? Ini manusia-manusia yang celaka dalam situasi COVID. Nah, mungkin saja nanti di dalam ini masih ada banyak lagi hal-hal lain yang menghalangi program kebijakan pemerintah untuk mengentaskan ini. Nah, ya. Kemudian ada lagi, apa usaha kita di dalam sistem ini? Salah satu, pemerintah melakukan intervensi terhadap sistem produksi. Nah, jadi kalau petani ini harus diberi semacam stimulus, memberikan perhatian. Mengapa? Kalau di sana terhalang, maka habislah ya sistem yang lainnya. Begitu juga saprodi ini tadi. Nah, jadi oleh karena itu ya dalam penanganan untuk ketersediaan pangan ini, nah ini salah satu peran pemerintah melalui OPD yang ada itu sangatlah strategis dan menentukan. Saya gitu itu Pak Eko ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Prof bahwa ya beras sebagai acuan untuk kebutuhan pangan kita. Ya. Tadi dikatakan sampai 3 bulan ke depan dan bagaimana memikirkannya setelah 3 bulan ini selesai untuk menyediakan selanjutnya bagaimana. Nah, apakah kita tidak mungkin untuk membuat substitusi bahan pangan kita, misalkan yang biasa kita beras diganti dengan jagung atau kentang dan lain-lain. Ya. Baik ya, ini sangat menarik setelah 3 bulan. Nah, oleh karena itu di saat kita masih cukup pangan, tadi yang saya katakan perlu ada stressing lebih terhadap faktor-faktor tadi, luas lahan tanam, sarana produksi, supaya pada saat ini belum bermasalah kita mempersiapkan cadangan untuk setelah nanti bulan Juli. Nah, mengenai diversifikasi pangan, saya pernah mengalami ya, itu tahun 65, 66 ya. Itu makan ubi pakai jagung. Itu perlu latihan juga itu.
Tidak bisa. Misalnya kita di Medan, kalau sudah makan pagi, sudahkah sarapan, sudah apa itu Indomie, kita masih menganggap itu belum makan. Beda kita dengan di Jawa. Nah, jadi untuk Sumatera Utara, untuk menggeser peranan beras menjadi ubi, menjadi jagung, ini perlu juga edukasinya kembali. Ya. Nah, saya kira ya kita di Sumatera Utara ini kalau tidak makan nasi, barangkali namanya istilahnya belum makan, begitulah kira-kira. Nah, jadi memang harus kita stressingkan ya faktor-faktor yang ini secara sistemik. Ya, semua faktor itu harus dilihat oleh petugas-petugas yang berwenang supaya dia tidak kecolongan ya. Nah, saya kira itu. Jadi jauh-jauh hari harus sudah dipersiapkan. Ya, sudah kita persiapkan. Bulan Juli ke depannya, Prof ya. Kemudian untuk masyarakat sendiri, Prof. Apakah dari sisi masyarakat untuk kebutuhannya sendiri, saran dari Prof ini bagaimana untuk ketahanan pangan di masyarakat? Nah, ini masyarakat perlu juga kita edukasi secara terus-menerus ya. Ya, di samping melaksanakan protokol penanganan COVID ya, juga masalah pangan ini juga perlu kita edukasi. Misalnya kita katakanlah berhemat dalam penggunaan pangan, itu satu. Kemudian ada masyarakat ini masyarakat produsen, ada hanya masyarakat konsumen. Yang produsen ini petani-petani. Nah, yang perlu juga dicermati bahwa antara petani dengan pasar itu ada, kalau kita di Sumatera Utara ini saya lihat ada perentaranya yang punya kilang. Nah, ini juga harus kita berikan edukasi, jangan sampai terjadi semacam penimbunan untuk mencari tadi yang saya katakan tadi. Nah, ada suatu keberuntungan. Karena ketika di akhir April ya, saya coba untuk ikut memberikan bantuan kepada beberapa masyarakat yang kurang beruntung. Itu hanya tempo 2 minggu terjadi kenaikan harga beras. Nah, kemudian stabil, sampai hari ini ya stabil. Nah, jadi di pihak ini, di tingkat pengolah ini, processing ini juga perlu dipantau. Ya, saya kebetulan ada beberapa data ya di Sumatera Utara ini. Petani-petani itu posisinya sangat tergantung ini kepada processing ini. Dan processing ini ya prosesor ini itu lebih menentukan kondisi pasar. Nah, ini barangkali perlu juga menjadi perhatian ya pemerintah supaya arus pangan itu tidak tersendat. Mungkin saja jumlahnya cukup, tapi kalau akses salurannya itu tidak memadai, nah ini juga menjadi satu masalah besar. Nah, saya kira itu, Pak. Jadi harus untuk distribusinya harus lancar ya, Prof ya. Harus lancar. Berikutnya, Prof, untuk daerah perkotaan seperti Kota Medan, apa yang dapat dilakukan masyarakat Ya. untuk menjaga atau mempertahankan ketahanan pangan untuk minimal untuk keluarga sendiri lah. Ya. Mungkin untuk di Kota Medan sifatnya kan konsumen ya. Kalau kita lihat dari segi produsen beras, Kota Medan ini kita ini termasuk konsumen. Kita bukan areal sebagai produsen. Nah, untuk masyarakat mungkin untuk hal-hal tertentu bisa juga memanfaatkan ya pekarangan ya, istilahnya pertanian pekarangan ya, mungkin sayur, cabai ya, mungkin bawang bisa, tomat juga ya. Nah, tapi ini kan perlu juga semacam edukasi, tidak bisa tiba-tiba ya menanam secara hidroponik untuk mengurangi ketergantungan pangan yang bisa diproduksi oleh sentral-sentralnya. Nah, kemudian barangkali kembali lagi kita ya penghematan terhadap ini sumber-sumber daya ini. Kalau saya dengar ada teman saya kalau di Jerman tuh makan itu masuk restoran, dia harus mengambil sesuai dengan jumlah yang diperlukannya. Apabila dia tersisa maka dia akan didenda. Nah, kenapa? Karena pangan ini secara filosofinya lagi saya sampaikan, ini adalah energi matahari.
Ya, kalau kita ambil definisi pertanian itu adalah upaya manusia untuk memanen energi matahari melalui aktivitas biologi untuk menghasilkan karbohidrat, lemak, protein dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi setiap yang sudah menjadi bahan makanan, sayur-sayuran dan sebagainya itu adalah sebenarnya konversi energi matahari. Jadi sangat penting kita berhemat, sangatlah penting kita mengefisienkan ya dalam hal penggunaannya. Nah, jadi untuk dalam Kota Medan ya kita sifatnya konsumen, tapi dalam pengaturan dia mungkin tergantung kepada bentuk distribusi. Ya, distribusi dari mulai pasar ini sampai ke rumah tangga. Saya pikir kalau untuk di Kota Medan situasinya selama stok itu masih ada, saya kira tidak begitu sulit. Tapi yang sulit itu adalah menjangkau daerah-daerah yang agak di pinggir, agak-agak di desa-desa. Nah, ini misalnya bantuan bansos pun kemarin ada satu desa saya coba pantau sudah sampai, alhamdulillah, ya kan? Oke. Saya kira itulah barangkali Pak Wiku. Satu lagi, Prof. Ya. Untuk wilayah Sumatera Utara ini dalam hal perikanan, baik itu perikanan laut maupun air tawar, apakah ada potensi untuk dikembangkan? Nah, ini kita pantai laut kita sangat luas, panjang, ya. Sumber daya perairan, perikanan darat, perikanan laut, ya, terutama laut lah yang sudah disediakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sangat potensial, ya. Cuma sampai hari ini kalau kita lihat dalam proses pengelolaannya itu masih belum optimal. Nah, kemudian persoalan perikanan ini juga menyangkut dengan para nelayan, para penangkapnya. Sebenarnya persoalannya di sini, ya. Kenapa? Karena nasib mereka itu tergantung kepada laut di sekitarnya. Nah, paling sedikit ada 3 kelompok atau 4 kelompok nelayannya. Ada nelayan yang bisa kita sebut sebagai nelayan primitif lah, ya, dengan alat tangkapnya seadanya, cara menangkapnya itu pasif, ya, artinya misalnya mancing itu kan pasif kita. Nah, kalau dimakannya dapat, kalau tidak. Ya, ada misalnya dengan cara menjaring masih lumayan agak meningkat sedikit. Nah, ada dengan menggunakan kapal boat, ada dengan perahu saja, kemudian ada yang lebih canggih lagi. Nah, ini juga sebenarnya harus diatur. Kadang-kadang yang menjadi korban adalah nelayan-nelayan kecil disebabkan oleh adanya yang berteknologi tinggi. Nah, sehingga nelayan-nelayan kecil nih yang menduduki sebagian besar pantai timur, tetap juga adalah dalam tanda petik atau dalam keadaan sesungguhnya, dalam keadaan istilahnya marginal lah, termarginalkan. Nah, ini barangkali terutama mengatur areal penangkapan ini. Tak boleh misalnya batas sekian alat tangkap itu tak boleh masuk dia ke daerah yang lebih dekat ke pantai. Biarlah yang pantai itu daerah nelayan. Nah, ini pengaturan ini juga ini menjadi masalah yang selalu terjadi konflik antara nelayan dengan penangkap ikan yang menggunakan kapal boat yang besar. Nah, jadi ini masalah perikanan ini memang perlu, ya, Pak Gubernur kemarin 3 bulan yang lalu sebelum Covid ini itu sangat memberikan apresiasi, sangat mengharapkan, ya, nelayan ini dapat ditingkatkan, ya, ekonominya. Itu satu. Yang kedua, ini masalah pada saat ini, saat Covid ini, kadang-kadang mereka menangkap ikan, tapi ikan itu harganya hampir tak ada. Bahkan beberapa kalau istilah di kampung-kampung itu di pinggir tokenya itu bangkrut, tak bisa lagi. Kenapa? Mereka tak bisa jual. Nah, jadi ini satu masalah juga, persoalan pasar, ya. Mungkin pasar ini juga, ya, menjadi salah satu kebijakan strategis lah, ya, kalau saya melihat untuk masalah masyarakat yang di pesisir itu. Nah, saya kira itu. Ya. Sebetulnya untuk Tokyo tadi bisa memasarkan secara online, Prof. Jadi bisa dikembangkan sebagai usaha yang baru, ya. Ya,
itu bisa dilakukan untuk barangkali produk-produk yang tidak tidak mengalami pembusukan. Kalau ikan ini kan umur kesegarannya itu kan terbatas. Ikan di tempat ini di Medan sama ikan yang di kampung saya sana sudah beda rasanya, ya kan? Nah, kampung saya di Pulau Kampai, Pangkalan Susu sana, Kabupaten Langkat. Ya, kalau mau makan enak saya makan ikan yang enak saya pulang ke sana. Walaupun sama-sama ikan senangin yang sudah sampai ke Medan dengan ikan senangin yang berada di sana, itu rasanya sudah lain. Nah, jadi mungkin itu salah satu yang menjadi problema besar juga untuk mengentaskan ya kemiskinan terutama para nelayan ya. Tapi dari segi potensi ya, mungkin bisa ditingkatkan menjadi olahan hasil laut ya. Nah, di Medan ini ada beberapa pabrik, saya sudah berkunjung ke sana. Kebetulan dia memohon sertifikasi halal, harus kita lakukan audit di sana. Saya lihat, wah ini nampak saya potensi hasil laut ini luar biasa. Ya, nah, lalu dikelola sedemikian rupa sampai ada yang siap untuk dimakan seperti ikan kaleng ya, tapi tidak sama dengan sarden itu ya. Nah, sampai ada yang dikemas dalam bentuk yang ikan sambal gitu ya. Nah, itu sangat potensial. Nah, ini barangkali yang perlu dilihat oleh terutama OPD di bidang perikanan untuk melihat. Nah, saya kira itu. Baik Prof, untuk yang terakhir. Ya. Jadi apakah ada himbauan dan saran dari Prof kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi COVID ini? Baik. Nah, kepada masyarakat kita berharap patuhi himbauan pemerintah. Karena itu adalah hasil dari penelitian yang panjang berbasis kepada sains, sehingga itu adalah sebuah petunjuk yang berbasis kepada ilmiah, pada ilmu pengetahuan. Kalau dikatakan memakai masker, pakailah masker. Kalau cuci tangan, ya rajinlah mencuci tangan, ya, dan lain-lain sebagainya. Jaga jarak dan sebagainya. Itu semua hasil penelitian, adalah produk sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak pernah ya mengarahkan para penggunanya untuk berbuat yang merugikan dirinya ataupun orang lain. Nah, kepada pemerintah berkaitan dengan pangan, ini harus melakukan, kalau saya mengatakan lakukanlah barangkali semacam evaluasi dan monitoring secara sistemik. Semua lini-lini, semua aspek-aspek, semua faktor-faktor yang terlibat di dalam proses produksi pangan, dari mulai sistem produksinya sampai kepada distribusinya kepada masyarakat, ini harus diinventarisir titik-titik mana yang ada kelemahannya. Nah, kelemahan-kelemahan itulah nanti mungkin bisa diperhatikan, diberikan perhatian yang lebih ya dalam menanggulangi pangan ini. Nah, yang ketiga, jangan lupa, karena pandemik ini saya selalu mengingatkan juga kepada diri saya, ini adalah makhluk Tuhan sama dengan kita. Dari segi penciptaannya dia juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi kita dengan pandemik ini sebenarnya sama saja dari segi ciptaan. Namun hari ini virus corona ini diberikan kewenangan untuk menjadi wabah kepada kita. Nah, jadi kita lebih mendekatkan diri, berdoa, ya, berserah diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil tidak berhenti-hentinya kita mendoakan, ya, mohon supaya wabah ini segera dihentikan. Saya kira itu Pak Dr. Wika. Terima kasih banyak Prof. Demikianlah pemirsa bincang-bincang kita menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, apa yang harus dipersiapkan oleh Sumatera Utara. Jadi dari hasil bincang-bincang kita dapat disimpulkan, yang pertama, pemerintah harus mengevaluasi ketahanan pangan di Sumatera Utara baik dari sisi produksi maupun distribusi. Yang kedua, mempersiapkan ketahanan pangan sejak dini untuk menghadapi COVID yang kemungkinan akan berkepanjangan. Dan yang ketiga, masyarakat bisa berpartisipasi dalam hal ketahanan pangan minimal untuk kepentingan keluarganya sendiri dengan memanfaatkan pekarangan di rumahnya menggunakan teknik hidroponik atau menanam di pekarangannya masing-masing. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19. Bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sumatera Utara yang saya cintai, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah serius dan melibatkan banyak pihak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, di tengah kondisi ini, kami merasa bersyukur banyak orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas menolong masyarakat Sumatera Utara. Menjadi relawan luar biasa dan tanpa pamrih. Inilah semangat kebersamaan kita yang diajarkan agama kita, budaya kita. Teruslah saling menguatkan, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga Allah merahmati usaha kita dan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa.